Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini tentang hewan yang halal dan haram dikonsumsi. Yang mana kita sebelumnya sudah mengetahui makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi secara umum. Sekarang kita mengetahui hewan apa saja yang halal dan haram dikonsumsi. Sebelum memasuki pelajaran yang lebih dalam lagi, seperti biasa kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita memasuki bagian hewan yang halal. Jadi hewan yang halal itu adalah hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, jadi maknanya sama dengan makanan halal secara umum, tapi kita membahas hewan apa saja yang halal untuk kita makan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, perhatikan lagi jenis-jenisnya. Yakni jenis-jenis hewan yang halal dimakan itu oleh umat Islam digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Nah, sama seperti makanan halal umumnya, ada bagian jenis-jenis makanan yang halal dimakan, yakni yang pertama, hewan yang hidup di darat seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kijang, menjangan, kancil, dan kelinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Uhillat lakum bahimatul an'am. Surah Al-Maidah ayat pertama. Yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, jadi hewan ternak yang secara umum seperti ayam, seperti unggas-unggasan, seperti unta, sapi, kambing, kelinci, dan hewan darat yang disebutkan tadi itu halal untuk dimakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagi kamu asalkan cara pengolahannya yakni dengan syariat Islam, yakni dengan disembelih atas nama Allah. Kemudian lagi ada semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan, merpati, bahkan kuda pun bisa juga dimakan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkan memakan daging kuda. Hadisnya sebagai berikut. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybara al-luhumi humuri al-ahliyati wa idhina fi luhumil khayli. Artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang makan daging keledai peliharaan dan mengizinkan untuk makan daging kuda. Hadis Nabi SAW ini menjelaskan bahwasanya daging kuda boleh dimakan, tapi untuk daging keledai tidak boleh dimakan. Nanti ada alasannya di bagian hewan yang haram dimakan. Bagian memakan daging keledai. Kemudian lagi semua daging hewan halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging, babi, dan apa yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah. Tapi siapa saja yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi bagian ini adalah bagian utama ketika kita ingin memakan makanan halal yang ada di darat, yakni seperti hewan ternak yang berkaki 4 yang pastinya seperti sapi, kijang, kambing, kerbau, unta. Ini adalah hal yang utama, yakni disembelih atas nama Allah. Apabila hewan-hewan tersebut yang Bapak sebutkan tadi tidak disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka itu termasuk bangkai. Tetapi apabila disembelih atas nama Allah, maka halal untuk dikonsumsi. Kemudian lagi bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Nah, hal ini boleh dimakan asalkan bangkai tersebut adalah ikan, belalang. Kemudian lagi bagian di dalam hewan itu yang boleh dimakan hati dan limpa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani as-samaka wal jaradu wa ammad damani fattihalu wal kabir. Rahud ad-Daruqutni. Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yakni dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi bangkai yang halal dimakan itu adalah bangkai ikan dan belalang itu halal dimakan. Kemudian darah yang halal dimakan itu adalah bagian hati dan limpa. Kemudian lagi yang terakhir adalah semua hewan-hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, kecuali hewan itu beracun. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Uhilla lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lisayyarah. Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan orang-orang yang dalam perjalanan. Al-Maidah ayat 5 surah ke-96. Nabi Muhammad SAW pun bersabda an Sa'id bin Salamah annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u minal bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitutuhu. Sa'id bin Salamah sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika berlayar kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air tersebut, maka kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW bersabda, laut itu airnya suci dan bangkainya halal dimakan. Yang terakhir ini adalah semua yang ada di dalam air itu halal. Bahkan semua ikan pun halal, asalkan tidak mudarat dan tidak beracun. Yang mana sebagaimana sudah Bapak tekankan, semua hewan-hewan yang di dalam air, asalkan hidupnya di air saja, bukan dua alam, seperti ikan hiu, bahkan ikan yang sangat asing, halal untuk dimakan, asalkan tidak beracun, dan tetap kita merasa enak dan lezat memakannya. Apabila merasa jijik, maka itu akan haram. Nanti bisa dilanjutkan pada penjelasan berikutnya tentang makanan-makanan yang haram. Pemaparan jenis-jenis makanan halal sampai di sini saja, yang mana kesimpulannya jenis hewan halal itu adalah hewan ternak di darat, kemudian lagi hewan yang lezat dimakan. Hewan ternak di darat ini seperti kijang, sapi, unta, bahkan unggas-unggas pun boleh dimakan. Kemudian lagi hewan yang ternak di darat itu lezat kita makan, yakni merasa nyaman dan tidak merasa jijik. Kemudian lagi ini yang paling utama untuk hewan di darat tadi, hewan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan yang di darat ini wajib prosesnya harus disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ini bagian hewan yang ada di air, bangkai ikan, belalang, limpa, dan hati. Jadi bangkai yang halal dimakan adalah bangkai ikan, belalang, kemudian darah yang halal dimakan adalah limpa dan hati. Bagian limpa dan hati di hewan ternak, anggota hewan ternak. Kemudian lagi yang kelima adalah hewan yang ada di dalam air asalkan tidak beracun dan tidak di dua alam. Jadi semua hewan yang berada di dalam air, ikan yang berada di dalam air itu halal untuk dimakan, asalkan tidak beracun dan tidak di dua alam. Nah, dari kesimpulan tersebut, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini, fikih tentang hewan halal. Mungkin kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya tentang hikmah apa saja pada hewan halal dan membahas hewan yang haram dimakan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.